Selamat siang guys, kembali lagi bersama Bang Al di channel Analisa Bangun 9. Sini kalian bisa menemukan modal lengkap, mulai dari menentukan posisi entry, take profit, hingga mengelola manajemen risiko yang tepat. Jangan lupa tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update analis terbaru dari Bang Al. Bagi yang ingin bergabung dengan komunitas Bang Al, langsung aja klik tautan sudah tersedia di deskripsinya. Warga masih pemula, penting untuk diingat, yang pertama tetap disclaimer. Karena semua analisa di sini bersifat edukatif, keputusan investasi dan rating sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing. Dan yang kedua, dalam analisa, Bang Al menggunakan 3 indikator utama. Yang pertama RSI, MA, dan fraktal. Dan yang ketiga, gunakan stop loss 5% jangka pendek dan 10% untuk jangka panjang. Atau sesuaikan dengan modal masing-masing, bisa 1-2 atau 3% aja. Sebelum kita mulai analisanya, Bang Al mau ingatkan di sini, disiplin itu wajib, profit itu diambil, sedangkan bagger itu adalah bonus. Baik, kita lanjut. Di sini ada IHSG. Ini Miss, kita lihat IHSG untuk minggu depan. Baik, pada dari tanggal 22 ya, minggu kemarin 3 hari berjalan bahwa IHSG ini asing masuk hanya satu hari, tetapi tidak di bawah, tidak di atas SMA garis SMA 20-nya nih. Di garis ini, tapi dia di bawah. Terus 2 hari udah jualan, lumayan besar juga nih jualan, lumayan. Dibilang besar juga enggak, dibilang kecil juga enggak, sedang juga enggak. Tapi ini lumayan dia jual selama 2 hari. Kenapa? Faktornya maybe akhir tahun, terus awal tahun, atau market ini udah mulai bearish. Banyak orang memprediksi market ini sudah mulai bearish. Apakah benar? Jika sesuai dengan analisa Bang Al bahwa MA50 ini candle sudah di bawah MA50, ini pertanda bahwa market ini akan bearish atau turun. Kalian bisa lihat dari RSI juga, di sini juga sudah mulai tren turun. Kalian bisa lihat juga hari ini, kemarin hanya mantul sebentar kemudian dia turun. Nah, menurut Bang Al apakah IHSG ini bakal benar-benar turun? Kita lihat apakah benar Senin besok IHSG ini menurut Bang bakal melanjutkan tren turunnya atau bearishnya koreksinya terlebih dahulu ke area harga 8478,75 nih. Biasanya jika IHSG sudah menyentuh harga ini, dia bakal mencoba, di sini ada gap, Bang Al nggak jadi, di sini ada gap, jadi Bang Al ambil gap aja. Nih, di sini ada gap. Terus di sini. Oke, ini nanti bahwa segini bakal turun menuju area gapnya di area range 8458,78, atau apakah dia bakal menuju MA50 nya nih di area di harga di range indeks 8428,49. Biasanya jika harga atau indeks sudah menyentuh ada dua area penting ini, dia bakal mencoba kembali naik atau rebound menguji area gap up-nya nih, area gap up-nya di 8577,36 atau area 8606,15 nih. Biasanya seperti itu. Sarannya sih ke Bang Al nih, kalau ini apakah bakal turun? Kita lihat apakah candle ini bakal di bawah MA50 kembali. Jika benar-benar candle ini dalam 3 hari ke depan bakal di bawah, atau 2 hari ke depan minggu ini, minggu besok, atau tanggal 29 sama tanggal 30, tanggal 31 kalau nggak salah market libur, kalau nggak salah ya, sama Jumat nanti tanggal 2 apakah market buka, kita lihat apakah benar-benar dia bisa rebound di area ini, di area harga, di area range 8458,78, area gap down-nya sama di area MA50-nya di 8428,49. Jika dia benar-benar ngebreak atau breakdown di dua area ini, kemungkinan area ISG ini bearish ada, turun ke level ini, menguji area 8318,34. Kita lihat nanti apakah dia bakal rebound terlebih dahulu atau dia nggak rebound, dia langsung turun ke bawah untuk minggu ini. Kita lihat, tapi menurut expert Bang Al, dia bakal rebound terlebih dahulu menguji area ini, menguji 20 nya kembali sebelum dia
benar-benar melanjutkan tren turunnya atau birisnya ke area ini. Ini menurut Bang ya. Kita lihat nanti. Apakah benar-benar seperti itu arah tren IHSG kita. Lanjut setelah IHSG, di sini ada sebentar. Di sini ada Bumi ya, saham sejuta umat sesuai dengan analisa midweek minggu kemarin atau akhir minggu kemarin. Kemanakah arah saham Bumi? Ya, ini banyak pertanyaan menarik dari teman-teman. Yang pertama, arah saham Bumi ini kalau dilihat dari candle ini bisa membuat double top. Ini yang pertama nih. Berarti kemungkinan dia turun menuju MA 20-nya atau range harga 314 terlebih dahulu. Nah, kita lihat di sini. Apakah dia bakal merespon area 314 ini atau MA 20-nya nih sebelum kembali dia mencoba rebound ke area menuju area 356 sampai dengan 394. Itu area entry-nya. Area entry-nya kalian bisa tunggu di 314 sama 306 atau area MA 20-nya nih. Dari segi RSI ini udah ada pertanda buat turun walaupun tipis. Dari segi volume juga lumayan, beli kemarin terus jualan juga lumayan, sama imbang sepertinya. Menurut Bang Al sih imbang. Ini kalau asing ini lumayan kuat juga belinya, jualnya. Oke, untuk Bumi, kalian kata Bang Al tadi kalau kalian mau entry atau wait and see terlebih dahulu atau pantau dulu area harga 314 sama 306 atau area MA 20-nya nih. Kalian pantau. Dari segi arah tren ini masih tetap uptrend, masih bagus trennya. Oke, untuk TP bisa 356 sama 394 untuk 1 minggu ke depan. Oke, setelah Bumi di sini ada apa ya? Setelah Bumi ada BRMS. Baik, untuk BRMS sama seperti Bumi. Hampir misi sama seperti Bumi, kalian bisa lihat. Atau bakal minggu kemarin bahwa saham ini bakal konsolidasi nih. Bakal konsolidasi di area range harga 1190 sama 1080 sampai dengan 1055 nih. Ini range harga, nggak mungkin bakal rubah. Hati-hati, ini udah ada penurunan, udah ada dari RSI juga. Ini sepertinya bakal tren turun sepertinya. Kita lihat apakah dia bakal merespon candle besok atau minggu depan. 1 minggu ke depan bakal merespon EMA 20-nya atau area atau range 10.55 atau dia lanjut mencoba gap down-nya di 10.10. Sorry. Ini gap down-nya di sini, naik sedikit nih. Di 10.15. Kita lihat. Untuk target kalau kalian mau beli bisa beli bertahap di 10.55 atau 10.15 atau kalian bisa untuk TP-nya kalau dapat di 10.5 atau 10.15 bisa di 1.100, ambil tipis aja. 120 ini lebih tinggi nih. Untuk TP-nya di 11.20. Untuk entry bisa di 105, 1055 sama 1080 untuk entry. Oke. Dari segi MA atau tren ini masih bagus menurut Bang Al karena tetap di atas MA 20 karena candle ini selalu merespon jika harga sudah di atas karena harga ini merespon jika sudah menyentuh MA 50 bahkan MA 20. Bagus untuk BRMS. Hati-hati, itu bisa melanjutkan tren biris untuk sementara. Lanjut, setelah BRMS ada Dewa. Sama Dewa, kalian bisa lihat ketiga saham ini semuanya sama pergerakannya. Bang Al nih bakal turun, nggak naik, nggak expect juga dia sesuai ini, dia naik. Kemana ke arah saham Dewa? Yang pertama, arah saham Dewa ini menurut Bang Al besok bakal turun dulu, menguji area 550 sampai dengan 525 nih. Atau area trendline-nya yang warna ungu. Sebelum kembali dia mencoba rebound harga 550 sampai dengan 570 untuk saham Dewa.
Untuk entry bisa pertimbangan harga kata Bang Al 550 sama 525. Untuk TP bisa di 570, bahkan bisa kalau kalian sabar di 635. Ini udah dibuat ini udah di ininya, udah ditembusnya nih harganya 645 kemarin. Tapi dia turun nggak kuat. Oke, itu yang pertama. Sedangkan dari segi MA atau dari segi tren bagus masih naik. Candle ini atau harganya merespon jika sudah menyentuh MA 20-nya. Nah, ini bagus nih. Dia respon MA 20. Bang Al paling seneng sama-sama atau yang selalu merespon MA 20 bahkan MA 50-nya. Dari segi volume ini masih di bawah standar atau di bawah MA 20-nya nih. Masih lumayan, masih di bawah. Masih wait and see, masih lihat dulu apakah ini benar-benar mau naik atau enggak. Dari segi asing jualan atau distribusi juga sama, kadang buy, kadang sell, kadang buy, kadang sell. Ini asing menurut Bang Al bakal konsolidasi terlebih dahulu. Itu saham Dewa. Lanjut, setelah Dewa ada saham Humi. Bang Al baru tahu kemarin ulik-ulik sedikit bahwa saham ini dapat info juga dari teman komunitas bahwa saham ini atau Kofil bahwa saham Humi ini ada apa ya, ada kolerasi tapi tidak secara langsung sama grup Pakri, yaitu ada korelasi atau kerjasama secara tidak langsung dengan saham Bumi, makanya dia naik karena saham Bumi naik. Nah, ini kalau dari segi apa ya, dari segi chart pattern ini membentuk cup and handle kalau nggak salah ya, koreksi jika salah. Bang Al nggak pernah pakai ini ini dia buat cup and handle, terus handle-nya di sini. Pokoknya di sini handle-nya. Bang nggak pernah pakai ini soalnya. Yang punya itu koreksi jika Bang Al salah. Nah, kalian lebih paham yang punya. Nah, nih. Seperti ini. Menurut Bang Al seperti ini. Ini bakal naik saham Humi ini. Ini udah beberapa kali menguji harga 242. Apakah harga 242 ini sudah belum. TH-nya ada di sini. Ini ya TH-nya. 314. 312 ya, sorry. 312. Terus mingguan. Nah, bagaimana arah saham Bumi menurut Bang Al selama dia bergerak di antara range harga 220 sampai dengan 9194 itu masih lumayan bagus, atau selalu rebound di atas MA 20 nih, garis MA 20-nya nih. Lumayan bagus nih saham ini. Kalau kalian mau beli untuk saham Humi ini, perhatikan harga 194 tapi secara bertahap. Hati-hati jika saham ini jebol atau rebound di bawah MA 20, di bawah candlenya di bawah MA 20, dia bakal menguji harga 196 bahkan MA 50-nya di 157 ya, 157. Hati-hati jika dia breakdown di area harga 194, dia bakal menguji yang pertama 169 sama 157 atau 147. Hati-hati untuk Humi. Tapi jika dia jebol di area 242, saham ini bakal melanjutkan trennya ke sini. Tuh ke sini. Jika dia jebol area 242 nih. Ini kata Bang Al tadi, ini bisa dibilang handle-nya. Ini area konsolidasinya. Ini konsolidasi di sini. Dari segi tren ini bagus karena MA20 udah crossing di atas MA50 nih, bagus. Trennya sangat valid ini strong buy kalau nggak salah, atau strong ini strong trendnya lagi uptrend bagus. Dari segi RSI ini lumayan menurut Bang Al konsolidasi nih, lumayan dekat nih, bisa konsolidasi nih. Tapi hati-hati, ini udah mulai
ada tanda-tanda buat indikasi turun, hati-hati aja. Hati-hati aja dari segi RSI-nya. Sedangkan dari MA dari volume masih tetap di bawah MA 50-nya nih. Ini masih standar, masih bagus, masih lumayan. Sedangkan dari dari asing, ini asing masih ragu-ragu guys. Ini masih kadang beli kadang enggak, asing masih wait and see terlebih dahulu nih. Ini belum masuk menurut Bang Al. Baik, untuk Humi kalian bisa pertimbangkan tadi harga 194, 169 sama 157 atau 147. Untuk TP, jika kalian dapat harga di 194, dia bisa break di atas 220. Kalian bisa TP di 242. Bahkan juga kalian bisa TP di harga 312 untuk saham Humi. Lanjut setelah Humi ada apa lagi ya? Ada bot. Bot juga ini bisa menurut Bang Al terafiliansi dengan saham BRMS. Karena apa? Karena BRMS itu salah satu pemegang sahamnya yang punya bot, yaitu Pak Sugiman atau Pak Sugiman Halim atau Koko Sugiman Halim kata orang ini. Tokoh Sugiman Halim atau Pak Sugiman Halim. Ini RMS ini dia punya, bot juga dia punya. Jadi lumayan. Menurut Bang Al ini bakal kecipratan sama seperti saham Humi tadi. Kecipratan apa ya? Perkapalan ke kecipratan angkutan istilah kapal buat ngangkut istilahnya tambang emas sama tembaganya kalau nggak salah. Iya. Karena BRMS belum punya, dia punya, buat kemungkinan menurut Bang Al sih buat ini bakal naik juga karena BRMS naik. Menurut Bang Al ya. Nah, dari segi RSI, dari segi tren ini masih lumayan bagus karena apa? Karena trennya, nah ini mirip-mirip seperti BRMS trennya kalau kalian lihat, kalau kalian perhatikan, dia naik-naik. Oh, NCKL. NCKL. Nah, dia nih naik nih. Tapi konsolidasi nih di sini RSI-nya, tapi dia naik. Nah, mirip seperti NCKL. Wow. Dia bakal kecipratan istilahnya tambang atau komoditas dari saham BRMS tadi. Bisa berupa emas sama tembaga atau mineral lainnya. Makanya ini untuk buat dari segi MA kata Bang Al ini masih uptrend, masih bagus, trennya masih bagus. Hati-hati saham ini jika dia bergerak di bawah MA 20, kemungkinan bakal melanjutkan ke harga sini nih, ke area turun dulu, koreksi ke area sini nih, ke area tren yang warna hijau atau ke 164. Sebelum kembali dia mencoba rebound ke area ini atau mencoba rebound di trend atau di MA 20-nya atau di 206. Kalian bisa wait and see terlebih dahulu untuk masuk saham ini. Dari segi RSI ini sudah ada tren penurunan, kalian bisa lihat di sini RSI sudah mulai turun. Hati-hati jika RSI sudah seperti ini. Tapi apakah ini benar-benar bakal turun atau dia seperti ini nih? Turun sebentar, terus dia konsolidasi lama, bakal untuk konsolidasi dia turun atau bakal turun beneran. Dari segi volume juga 3 hari ini lumayan, dari volume lumayan nggak terlalu besar ya, masih jualan nih, tapi asing masuk nih 2 hari, dari hari Senin sama hari Selasa. Lumayan lumayan bagus nih, asing masuk, volumenya jual juga nggak terlalu besar, masih di WMA 20-nya. Tapi pada hari Rabu asing jualan lebih besar. Sepertinya sama nih. Tapi ini MA-nya jualnya ini seperti ini bandar lokal masuk nih. Nah ini hijau. Berarti bakal bandar lokal masuk, asing jualan. Lumayan juga nih untuk saham buat. Baik, setelah buat ada sebentar Bang lihat lagi ada BNII. BNII. Bang kenapa nggak saham BBYB? Gak apa-apa, Bang lebih suka BNII. Yang pertama kenapa Bang Al lebih suka BNII? Saham ini sudah berada di atas MA 20-nya, sudah di atas MA 50, MA 200 sama MA 100 nih lumayan. Dia udah mantul selalu meribon atau harga merespon jika harga itu sudah menyentuh area MA 20. Lumayan nih.
Kalau kalian mau beli bisa pertimbangkan harga di di sini di 208 atau di 212. Ini bandar lokal masuk terus, Bang lihat, tapi asing belum masuk nih. Ini lagi akumulasi di bandar-bandar lokal lagi akumulasi nih di volume ini, menurut Bang Al. Volume juga yang sebentar, nggak belum di atas MA belum meledak nih, karena masih di bawah MA 20. Kalau kalian mau beli, pertimbangan harga 208 sama 212. Seperti biasa, kalau Bang Al selalu belinya step by step atau bertahap. Kalau kalian dapat di dua area harga itu di 208 sama 212, untuk TP kalian pertimbangkan terdekat ada di 218 sama 226. Selanjutnya untuk agak swing agak jangka panjang atau swing 1 bulan atau 2 bulan 1 bulan ke depan bisa di 232 untuk saham BBNI. BNII bukan BBNI. BNII Maybank. Lanjut terakhir ada saham teman Bang Al, Bang Robert. PMRI. Nih, kalian bisa lihat ini enggak Bang Al ubah, tapi ini miss, ini turun aja seperti ini, enggak naik, ini berarti dihapus, dia turun dari ini enggak mungkin Bang Al ini ubah, tetap seperti ini. Kalian bisa lihat nih, for big bank pertama BBRI. BBRI asing nggak akumulasi, tapi RSI naik bagus. Emang benar nih, RSI naik nih bagus nih. Tapi harga udah di atas, dia nggak bisa break di atas 50. Ini jelek. Itu yang pertama. Yang kedua ada BBCA. Sama seperti BBRI, jelek juga nih. Trennya masih kacau, nggak tahu kemana arahnya. Ini masih konsolidasi BBCA. Sama, BBRI juga masih konsolidasi. Nih, masih konsolidasi nih. Walaupun RSI-nya udah ada, tapi untuk tren masih konsolidasi menurut Bang Al. Karena masih di bawah MA 50-nya nih. Jelek BBRI. Oke. BBCA itu satu lagi BBNI. BBNI juga ini masih konsolidasi menurut Bang Al. Trennya masih naik turun belum jelas. Walaupun di sini dari tanggal 31 kemarin asing udah masuk. Tapi ini volume ini bandar udah mulai masuk. Tapi yang pasti kata Bang Al tidak di atas MA 50-nya, garis MA 20-nya untuk dari segi volume. Ini lumayan juga, masih konsolidasi. Terus satu lagi saham syariah, bank syariah. Sama ini juga nih, ini lagi trennya lagi turun. Lagi downtrend. Walaupun di sini RSI-nya bilang bahwa saham ini mulai naik. Tapi dari sini ini mulai masih turun, belum naik trennya. Makanya kalau trennya turun begini, kalian jangan masuk, jangan pernah masuk. Yang bagus itu dari keempat saham itu, for big bank plus satu bank syariah hanya BMRI. Jangan FOMO. Kalian bisa lihat bahwa BMRI di sini mulai diakumulasi asing dari tanggal 4 November. Berarti sudah 1 bulan asing akumulasi. Nah ini menurut Bang Al, Bank BMRI ini bakal membuat atau bakal memimpin for big bank lainnya untuk melanjutkan trend up, untuk membuat tren atau IHSG itu naik. Jadi yang duluan pertama sekali naik atau trennya yang bagus ini adalah saham BMRI menurut Bang Al. Ini juga MA50 juga sudah mulai crossing di atas MA100. Ini sudah mulai crossing lumayan. Ini harga selalu respon di atas MA20. Dia naik-naik walaupun ini di bawah, tapi hari berikutnya dia naik. Nah, ini direspon. Ini bagus nih saham ini. Kalau kalian mau beli untuk saham BMRI, pertimbangan harga 490 sama 410, pertimbangan harga dua itu. Tetap menurut Bang Al jangan all in, tetap bertahap, hati-hati. Tapi menurut Bang Al untuk saham ini sementara ini atau sekarang ini sudah memasuki fase uptrend. Nah ini sudah mulai valid uptrendnya. Ini bakal strong uptrend menurut Bang Al. Ini bakal strong uptrend nih. Bakal memimpin for bank-bank yang di for big bank kata Bang Al, 4 bank lainnya buat naikin IHSG menuju ke 9.000 kata Pak Purbaya. Bisa nih sampai tanggal 30. Menurut Bang Al seperti itu.
Untuk targetnya saham BMRI ini kalau menurut TP Bangal ada di sini 6450 sampai 6375. Yang nyangkut di area ini atau yang nyangkut di harga tinggi ini, jangan lupa kalau udah dikasih istilahnya dikasih peluang untuk keluar, kalian keluar. Jangan kalian mau paksa masuk, kalian berangan-angan bahwa saham ini bisa naik tinggi ke harga ini, ke 7000. Bener, memang bisa kemungkinan ke harga ini atau harga ini. Tapi lebih baik kalian itu keluar terlebih dahulu. Jika dia turun, kalian bisa beli lagi nanti di sini. Kalian bisa beli lagi nanti. Daripada kalian tunggu-tunggu tapi nggak keluar, dia naik sebentar, hanya menyentuh sebentar, terus dia turun ke area 6000. Bukannya tambah naik saham ini, area sini dia turun, naik lagi, nggak nyampe ke sini, dia hanya seperti ini, terus turun lagi ke bawah ke area ini. Nah, hati-hati untuk saham ini, untuk saham BMRI. Menurut Bang Al, kalian yang udah istilahnya udah dikasih keluar di area harga 6450 sama 6375, silakan keluar. Sisain kalau kalian mau maruk atau mau kata orang mau pamer atau mau apa, sisain aja. Sisain sekitar 10 atau 20 lot agar kalian bisa average down jika harganya turun ke bawah. Seperti itu. Itu saran Bang Al. Menurut Bang Al, Bang Banir ini bakal memimpin 4 bank lainnya atau ya 4 bank lainnya yang Bang Al bilang 4 big bank sama Bank Syariah ini untuk naik atau mengangkat IHSG tahun depan. Tahun depan ini yang bakal main ini yang awal-awal tahun ini menurut Bang Al banking. Nah, kalian kita bisa lihat nanti untuk tahun depan. Energi masih bisa karena energi masih tetap ada. Perkapal-kapalan itu energi semua naik. Oke. Sampai di sini video Bang Al. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu kalian lebih yakin dalam mengambil keputusan trading maupun investasi. Tetap semangat, tetap disiplin, dan jangan lupa selalu gunakan manajemen risiko yang baik serta stop loss sesuai dengan strategi kalian masing-masing. Selalu Bang katakan di sini, disiplin itu wajib, profit itu diambil, bukan di feature. Sedangkan bagger itu adalah bonus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam analis santai. See you next time.